Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah, kita kembali di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu pengejawantahan. Atau kita akan membahas kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Insyirah, yaitu fa inna ma'al usri yusra, innamal usri yusra. Bahwa tenang, jadi Allah itu seolah memberikan kabar gembira, tenang, udah di balik kesulitan pasti ada kemudahan, begitu ya Ustaz Zaki Mirzal. Tapi ada saja yang bahkan saya nulis status nih, ada juga yang komentari, di balik kesulitan ada kesusahan. Waduh, jadi seolah kayaknya sulit terus nih. Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi nih Ustaz Zaki Mirza ya. Masalah banget, udah sulit susah lagi. Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi. Ada para jamaah yang sudah siap dengan sejumlah pertanyaan yang sangat menarik sekali. Kami persilakan Ibu Eyi. Ibu Eyi yang akan dijawab dulu Ustaz Zaki Mirza ya. Ustaz, ya. Silakan Ibu Eyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Ustadz Ustazah. Saat ini saya sedang berkhidmat di sebuah komunitas yang bergerak di bidang sosial dan dakwah. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana memberdayakan komunitas untuk dapat saling membantu dan menciptakan kemudahan di tengah kesulitan yang dirasakan oleh masyarakat saat ini. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Zaki Mirza. Baik, Ustazah, keturunan Anda izin. Bang Sofyan izin. Silakan Ustaz Zaki. Saya turun ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sarungnya cakep nih Ustaz. Iya, cakep, endorse. Matching nih Ustaz. Nih nitip lain waktu jemaah yang enak begini nih, anak muda. Jadi wangi gitu ya. Yang udah-udah, aduh minyak gosok mulu Bu. Kolonial. Baik, aktif di komunitas ya Mbak. Jadi memang cara berdakwah itu sudah Allah tuntun. Dakwah itu tidak harus dengan kekerasan, tapi dengan rangkulan. Berdakwah itu menyampaikan nilai-nilai kebaikan. Dan yang paling efektif memang dengan komunitas-komunitas. Saya salah satu yang coba menyampaikan nilai kebaikan di beberapa komunitas, klub-klub motor misalnya. Bagaimana dengan teman-teman saya mengemas satu program yang namanya Darling Bang Sofyan. Apa itu? Jadi Darling itu dakwah motor keliling. Waduh, cakep. Ibu dibilang Darling, aduh aku banget Ustadz Darling. Dakwah motor keliling. Ada lagi komunitas mobil kita bikin. Jadi intinya agama itu mengajarkan kepada kita, sampaikanlah kebaikan yang paling penting dengan contoh akhlak kita masing-masing. Itulah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa kata baginda Rasulullah? Wa qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus bukan menjadikan umatku sebagai orang kaya, jabatannya tinggi, tidak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Komunitas sarana paling efektif loh Mbak. Bagaimana ketika mereka menghadapi banyak ujian, masalah atau cobaan dari diri masing-masing, kita hadir untuk menyampaikan bahwa Islam itu agama yang betul-betul indah. Bahkan Rasulullah mengajarkan kita bagaimana menikmati setiap ujian. Itu yang mahal. Apa Bu? Menikmati setiap ujian. Kalau kebahagiaan dinikmatin biasa. Happy lagi banyak uang biasa nggak? Happy di saat tidak punya uang bisa apa tidak? Susah kayaknya ya. Banyak uang senang. Makanya lihat, Allah suka dengan orang yang bersedekah tidak hanya ketika dalam keadaan bahagia, tapi bagaimana di saat dia sengsara dia berusaha untuk bersedekah, berinfak. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Kita hadir di tengah komunitas untuk menyampaikan bahwa Islam itu agama yang indah. Islam itu agama yang ketika berhadapan dengan masalah musibah seberat apapun yang kita baca tetap salah satu ayat di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim kalau Ibu lihat terjemahnya kan tunjukkan kami jalan yang lurus. Yang Ibu kebayangin pasti, wah ini kayak di tol Simatupang nih Pak Ustadz nih. Atau di tol Jagorawi yang jalannya lurus, bukan cuma sekedar lurus. Mustaqim satu akar kata dengan istaqoma yastaqimu istiqomatan. Berarti makna dari mustaqim secara lebih luas adalah ya Allah
tunjukkan kami jalan yang lurus dan istiqomahkan kami di dalam kebaikan-kebaikan. Kebaikan itu kan yang disusah, yang susah kita jaga istiqomahnya, betul nggak Bu? Istiqomah itu susah. Ada yang namanya stimulasi, ada yang namanya respon. Ada yang namanya aksi, ada yang namanya reaksi. Ibu berbuat sesuatu pasti direspon sama orang, betul nggak? Nah, bagaimana respon kita? Itulah yang pada akhirnya Allah mau responnya tetap istiqomah dalam kebaikan. Orang lain mau gunjing kita, orang lain mau gibahin dan fitnah kita. Yang penting tadi ihdinas siratal, ya Allah tetapkanlah kami untuk merespon sikap apapun dari orang lain itu dengan kebaikan. Apa kata Allah? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yang pertama di komunitas itu sampaikanlah nilai-nilai kebaikan. Jangan yang berat-berat. Jangan baru masuk komunitas, lihat yang subuh yang satu kunut, yang ini enggak kunut. Wah, yang enggak kunut neraka. Seolah-olah dia panitia penerimaan surga. Lihat yang taraweh 2-3, ada yang 11. Oh, yang 11 enggak ahlu sunnah wal jamaah. Akhirnya mereka merasa berat. Yang paling efektif itu dari sisi akhlak. Bagaimana kita mengenalkan cara Rasulullah minum sambil duduk. Bagaimana Rasulullah mengajarkan mengetuk pintu bertamu itu sunnahnya sampai berapa kali? 3 kali. Bagaimana Rasulullah mengajarkan makan dengan tangan kanan. Hal-hal seperti inilah yang harus kita kenalkan sehingga mereka merasa dekat dengan nilai-nilai sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetap sampaikan kebaikan sesuai dengan kapasitas kita. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah kebaikan walau hanya dengan satu ayat saja. Baik, terima kasih Ustaz Zaki Mirza atas jawabannya.